Shalom semuanya. Senang kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, saya Kak Karolin. Dan saya Kak Yuli. Bagaimana kabar kalian dan keluarga di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Adik-adik, kita mau memulai kebaktian online hari ini. Apakah kamu sudah siap? Keren. Mari ambil sikap doa. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dengan kekaguman dan hormat. Mari angkat tanganmu. Kita nyanyikan bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam tidur malam hari ini. Tuhan juga terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, agar kami semua dapat berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, masih ingat nggak tema besar bulan November ini? Kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Kak Karolin ingat tidak? Ingat dong Kak, selama bulan November ini kita mau belajar karakter rajin. Iya, betul sekali Kak. Nah, tema hari ini adalah rajin komunikasi dengan Tuhan. Hah? Bagaimana tuh Kak cara komunikasi dengan Tuhan? Gampang banget Kak. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus lewat doa, kebaktian, puji-pujian, dan ini baca Alkitab Kak. Oh gitu, tapi saya jarang baca Alkitab Kak. Tuhan pasti kangen sama saya ya Kak. Sepasti Kak, dengan membaca Alkitab setiap hari, kita semakin mengenal isi hati Tuhan, dan tentunya kita semakin bertumbuh mengasihi Dia Kak. Adik-adik, baca Alkitab setiap hari enggak? Ayo, baca Alkitab enggak? Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian Alkitab buku terindah dengan gerakan ya. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang
berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Wah, sungguh Alkitab adalah buku yang terindah ya Kak. Surat cinta dari Tuhan. Betul banget Kak. Saya jadi teringat lagu Jalan Serta Yesus Kak. Dalam suka duka Tuhan Yesus selalu beserta kita. Yuk adik-adik semua, bangkit berdiri, pakai gerakan, kita nyanyikan pujian ya, Jalan Serta Yesus. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kuy haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kuy haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian seperti Samuel kecil. seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Selamat pagi adik-adik semua. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kami bisa kembali beribadah online bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin kami, beri kekuatan bagi kami sampai saat ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami, dan bahkan kami terus rindu untuk mencari Tuhan di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini bacaan diambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Kakak akan bacakan ya. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Dalam ayat ini, penulis kitab 1 dan 2 Raja-Raja memperlihatkan kepada kita bahwa Raja Hizkia sedang mengalami kesulitan. Dia mendapatkan tantangan, yang menyuruhnya memberikan Yerusalem kepada orang lain. Ia tidak tahu harus berbuat apa, sehingga ia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia adalah raja yang memimpin bangsa Yehuda saat itu. Bacaan ini memperlihatkan kepada kita siapa saja, baik itu raja maupun petinggi maupun orang-orang rakyat biasa, seperti kita butuh Tuhan. Kita perlu berkomunikasi dengannya lewat doa. Jika kita melakukan ini, pada saat kita sedang sedih, kita takut, kita khawatir, kita berdoa, Jika kita melakukannya, Tuhan Yesus akan memberkati dan membantu kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan cara yang benar. Nah, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan di sini. Berdoa kita bisa lakukan dengan siapapun, Kita juga bisa lakukan doa kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan pada saat kita berdoa, Yang pertama, kita mau belajar dari doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Adik-adik bisa melihat, membuka Alkitab nanti, membaca di rumah bersama dengan Papa Mama. Bagaimana doa Bapa kami? Ini adalah doa yang sangat berkuasa, doa yang simpel tetapi berkuasa, karena di dalamnya banyak sekali mengandung hal-hal yang sangat kita butuhkan sebagai seorang anak Tuhan. Pada saat kita takut, di dalamnya sudah terkandung pujian kepada Tuhan, pengudusan kepada Tuhan, dan juga permohonan kepada Tuhan.
doa Bapa kami. Itu sangat penting bagi kita untuk kita menghafal ya doa Bapa kami, sehingga pada saat kita membutuhkan kita bisa doakan doa Bapa kami. Lalu selain itu secara pribadi kita juga dapat melakukan doa senapas. Apa itu doa senapas? Maksudnya adalah doa singkat ya, doa singkat yang kita ucapkan setiap kali kita bernapas. Kita masih hidup ya. Setiap kali kita bernapas, kita bisa doakan doa singkat ya. Contohnya setiap kali kita mau keluar rumah atau kita lagi di jalan ya. Aduh, di rumah tadi saya lupa berdoa. Kita langsung berdoa pada saat di jalan itu ya. Kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita pada hari itu. Ya, khususnya bisa juga dalam perjalanan yang jauh, dari rumah kita buru-buru, kita lupa, kita bisa berdoa di mana saja ya. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita diberi anugerah, kita bisa berdoa kapan saja ya. Tentunya dengan sikap yang benar, dengan sikap hormat, di dalam hati Tuhan mendengar setiap doa anak-anak Tuhan. Lalu berikutnya kita juga bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa kuasa Tuhan Yesus akan datang melalui doa kita. Ya, pada saat kita berdoa, kita jangan hanya mengucapkan hal yang berulang-ulang, tetapi kita tidak percaya apa yang kita doakan. Kita mau terus belajar ya. Pada saat kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita, bahwa Dia yang sudah menganggap kita sebagai anak Tuhan, Dia mendengar setiap seru doa kita. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita berdoa? Kita harus berdoa dengan tulus dan yakin dengan iman kita ya, dengan iman kita bahwa apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Tentu saja sesuai dengan waktu dan yang Tuhan kehendaki ya, sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan inginkan. Lalu bagaimana cara kita berdoa yang baik ya? Berdoa dengan rendah hati. Caranya gimana? Kita mengakui segala kekurangan yang kita miliki. Kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita nggak kuat, ya kita bukan orang yang hebat, yang apa-apa kita bisa sendiri. Kita mengakui kalau kita itu butuh Tuhan. Kita mengakui segala kekurangan kita di dalam doa. Kita mengucapkan, Tuhan, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya membutuhkan Tuhan. Apalagi dalam melaksanakan kegiatan hari ini, saya butuh Tuhan, butuh pimpinan Tuhan. Ya, kita merendahkan hati bahwa kita butuh Tuhan. Lalu berikutnya cara berdoa yang benar juga kita harus berdoa dengan jemu-jemu dan tekun. Ya, jemu-jemu artinya apa? Terus menerus. Kita tidak patah semangat. Ya, kadang-kadang kalau kita berdoa, kita minta sesuatu, tetapi Tuhan belum jawab. Kadang-kadang kita menjadi patah hati, ya. Kita menjadi bosan berdoa. Jangan, karena firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai 13, Tuhan mau kita berdoa dengan jemu-jemu dan tekun. Maksudnya terus kita cari Tuhan, ketuk. Carilah, maka kita akan diberi. Kita akan mendapat. Kita terus ketuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Selanjutnya, kita mau belajar. Kita terus berdoa setiap hari. Siapa adik-adik di sini yang berdoa setiap hari? Ya, kita berdoa setiap hari itu artinya kita butuh Tuhan. Artinya kita adalah anak Tuhan yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan lewat doa. Ya, seperti Raja Hizkia, walaupun dia raja, tapi dia tahu, sekalipun dia punya kekuasaan, dia tahu, dia sadar, dia pun lemah, dia butuh Tuhan. Oleh sebab itu Raja Hizkia datang berdoa, berlutut, memohon pertolongan Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdoa setiap hari. Kita minta Roh Kudus memberkati kita.
ya, khususnya untuk adik-adik yang sudah sekolah maupun yang belum, ya, mama papa bisa mengajarkan setiap bangun pagi ingat Tuhan, berdoa cari Tuhan supaya Tuhan menolong dalam hari itu. Selanjutnya kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Kenapa? Karena kita berdoa dengan kepercayaan bahwa Dia adalah satu-satunya penghubung kita antara kita orang berdosa dengan Allah Bapa. Ya, oleh sebab itu mengapa Tuhan Yesus perlu datang mati di kayu salib buat kita? Itulah karena Tuhan Yesus adalah perantara antara kita dengan Allah Bapa. Oleh karena itu kita perlu berdoa dalam nama Yesus. Selanjutnya kita juga harus mengakhiri doa kita dengan amin. Kenapa harus amin? Karena amin itu artinya pasti, ya. Jadi pada saat kita minta, kita berdoa, kita sudah berseru kepada Tuhan, kita katakan amin. Artinya kita yakin, kita sungguh dengan yakin, dengan iman bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dan apa yang kita minta Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Ada beberapa susunan doa, ya, yang bisa kita terapkan pada saat kita berdoa. Yang pertama adalah kita belajar, ya, mengucap syukur. Pertama kali kita waktu berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur dulu, ya. Kita mengucap syukur untuk banyak hal Tuhan sudah berikan bagi kita. Nafas hidup, makanan, pakaian, rumah, kesehatan, ya, orang tua, banyak sekali yang Tuhan berikan setiap hari. Kita harus belajar mengucap syukur akan hal-hal kecil, ya. Kamu bisa sekolah walaupun online, ya, tidak mudah di saat-saat seperti ini. Orang tua kamu mencari uang, ya, untuk kamu bisa biaya kamu sekolah. Kamu bersyukur kamu bisa sekolah, ya. Tuhan memelihara kamu. Kita mengucap syukur, ya, yang pertama. Yang kedua, di dalam doa kita belajar mengakui dosa yang telah kita lakukan. Ya, mungkin kita kadang tidak sadar dosa apa ya yang kita lakukan saat ini, ya, hari ini. Kadang-kadang kita nggak sadar. Karena apa? Karena kita merasa kita nggak melakukan hal-hal yang buruk sangat besar gitu, ya, dosa yang sangat besar, tidak. Tetapi bisa aja dengan kelakuan kita, dengan perkataan kita, ya, kita membuat mama marah, kita membuat mama kecewa. Kita mau belajar mengakui dosa kita. Selanjutnya, setelah kita mengucap syukur, kita mengakui dosa, lalu kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Maksudnya kita mau apa? Ya, kita doa, kita minta kepada Tuhan. Misalnya adik-adik, aduh mami, saya mau banget ya sepeda baru. Kamu doakan, ya. Kamu belum ngomong nih sama mami, ya, kalau kamu mau. Tapi kamu berdoa, doakan. Setelah doakan, kamu minta, ya. Tetapi bisa aja mami kasih, bisa juga enggak. Nah, itu adalah jawaban doa. Tuhan tahu yang terbaik, ya. Lalu selanjutnya boleh juga dalam beberapa menit di dalam doa kamu hening. Kamu berdoa, kamu hening sejenak, ya. Kadang-kadang kalau sudah lelah, kalau sudah malam hari kita mau tidur, kamu berdoa, kamu pikirkan apa saja sih hari ini yang sudah saya alami, ya, kamu hening sejenak. Dan selanjutnya tentu saja kita mengucap syukur dan menutup doa kita dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita terus dekat kepada Tuhan. Kita belajar untuk terus cari wajah Tuhan dengan doa. Dengan doa Tuhan mendengarkan, ya. Sekalipun kita nggak bisa ngomong terlalu panjang misalnya, ya, tapi kita belajar doa Bapa kami yang simpel pertama kali seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dari situ iman kita bertumbuh. Tuhan mau kita terus cari wajah Tuhan supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saat ini mari kita
mendengarkan ayat hafalan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Kami mau belajar terus mencari wajah Tuhan. Kami tahu dan kami sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan, khususnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang masih kecil. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, marilah datang mendekat kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan di dunia ini, di muka bumi ini, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang yang setia mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan terus memberikan pertumbuhan iman yang baik. Tuhan memberikan pengertian, hikmat kepada mereka tentang takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kasih Tuhan, kehidupan Tuhan nyata di dalam hidup mereka, sehingga mereka pun bisa memancarkan kasih Tuhan lewat kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami semua. Dengarlah doa kami. Kami ingin dekat kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita, sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong papa dan mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Ayo kita belajar menjadi anak yang rajin, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, baca Alkitab, kebaktian, dan lain sebagainya. Karena Tuhan juga rindu berkomunikasi dengan kita. Oke, yuk kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur.
Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Apa iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur, tetap setia, pantang mundur, tetap setia, pantang mundur. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk Papa dan Mama kami. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan dan usaha mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan juga yang menolong, memberkati kakak-kakak sekolah minggu di dalam melayani kami melalui online ataupun melalui Zoom. Kami bersyukur untuk mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini. Kami bersyukur bahwa penyebaran wabah virus corona sudah mulai menurun. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk adik-adik dan orang tua yang sudah setia mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat, tetap sukacita semua, dan sampai ketemu lagi kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!